Salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah metode di dalam Java dan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Saya mulai dengan membuat project baru dengan nama project method, PRJ method. Baik. Di sini sebenarnya pada saat kita membuat project baru secara otomatis, NetBeans akan menambahkan satu metode utama dengan nama metode main. Nah, ini dikategorikan sebagai metode. Dan kalau masuk ke dalam pemrograman berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan nama Object Oriented Programming, nah, pasti identik dengan kelas dan juga penggunaan banyak sekali kelas dan metode. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan metode dan bagaimana cara menggunakan metode tersebut. Nah, untuk itu saya awali dengan menambahkan kelas baru. Jadi di sini sudah ada kelas PRJ method. Saya akan menambahkan kelas baru. Jadi bisa terdiri dari banyak kelas. Sebenarnya konsep PBO nantinya akan terdiri dari banyak kelas dan kelas-kelas tersebut akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, di sini penggunaan sederhananya sebagai contoh, saya tambahkan kelas baru dengan nama kelas demo method. Oke. Kelas keywordnya adalah kelas diikuti dengan nama dari kelasnya dan kemudian diikuti dengan begin dan end-nya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, saya mulai dengan membuat metode baru dengan nama metode cetak ucapan. Kurung kurawal buka, kurung buka, kurung tutup, kemudian begin dan end-nya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini saya metode ini digunakan untuk apa? Untuk mengerjakan aksi apa? Mengerjakan untuk menampilkan kalimat. Misalnya adalah selamat datang. Oke. Satu lagi, misalnya saya tambahkan metode yang lain, misalnya cetak garis. Nah, di sini saya punya satu kelas baru namanya kelas demo method dan dua metode cetak ucapan dan cetak garis. Saya buat
Oke, udah. Nah, sekarang bagaimana? Tadi saya sempat bilang bahwa nantinya PBO ini akan terdiri dari banyak kelas yang saling bekerja sama. Nah, sekarang bagaimana menggunakan kelas demo method dan metode cetak ucapan untuk menampilkan selamat datang. Nah, dari kelas utamanya public class project method dan di kelas utamanya main kita buat dulu demo kelasnya adalah demo method dan objeknya saya beri nama misalnya dm sama dengan new demo method. Oke, nah baru kemudian kita panggil dm titik cetak ucapan. Oke, kita running lagi, bisa tidak? Oh, saya jadikan dulu projectnya project method menjadi main project dengan cara klik kanan set as main project. Oke, berhasil ya. Nah, ini kita sudah berhasil mencetak kalimat selamat datang, tapi dengan cara melalui metode cetak ucapan. Nah, yang lain misalnya cetak garis. Nah, oke, berhasil dengan baik. Nah, kelebihannya apa penggunaan metode? Nah, penggunaan metode ini kelebihannya adalah bisa digunakan berulang kali. Ya, reusable istilahnya kalau di dalam programming. Seperti apa reusable-nya? Penggunaan ulangnya, lihat di sini saya bisa memanggil metode ini berkali-kali. Nah, ini cara pembuatan kode program yang lebih baik, lebih terstruktur, sehingga lebih pertama untuk maintenance-nya nanti lebih gampang. Nah, ini alasannya kenapa pemrograman berorientasi objek atau OOP itu sangat populer di dunia. Nah, kemudian lihat saya bisa panggil lagi berulang kali. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuat metode. Nah, kemudian saya tambahkan lagi metodenya kembali. Ini saya hide dulu. Tidak digunakan. Oke, saya hide. Saya tambahkan lagi metode. Nama dari metodenya adalah cetak parameter. Nah, kalau di metode sebelumnya di cetak ucapan dan cetak garis tidak ada sama sekali parameter masukan. Nah, di sini saya ingin menambahkan satu parameter. Nama dari parameternya adalah teks. Nah, ini sama dengan yang metode sebelumnya. Yang membedakannya hanya ada satu parameter yang saya beri nama parameter teks. Nah, parameter ini yang bisa digunakan di dalam metode tergantung kebutuhannya. Yang paling sederhana menampilkannya kembali ke layar. Isi teks adalah teks. Nilai dari nilai dari parameter teks akan saya tampilkan ke layar. Nah, bagaimana penggunaannya? Sama juga
dari objek DM. Kemudian saya mengeksekusi metode cetak parameter. Nah, di sini parameternya ada satu, harus diisi, harus dan wajib diisi. Misalnya saya isi dengan hello world. Nah, kita lihat berhasil atau tidak. Berhasil ya. Jadi ini semuanya adalah metode. Yang ketiga ini metode dengan parameter. Nah, parameternya juga bisa banyak, bisa yang lain, misalnya Boik, saya tambahkan kembali, Boik cetak kalimat string nama dan kemudian integer umur. Nah, ini adalah metode dengan dua parameter, parameter nama dan umur. Nah, kita tampilkan kembali ke layar. Nama, umur Anda. Oke. Nah, di sini sama juga dengan contoh sebelumnya, sama-sama metode. Yang membedakannya adalah jumlah parameternya ada dua, dan juga tipe datanya yang berbeda. Ada parameter dengan tipe data integer, artinya menerima data bilangan. Baik, saya panggil kembali. Cetak garis dulu. Saya panggil cetak kalimat. Nama misalnya Budi. Nah, Budi karena jenis parameternya adalah string, maka datanya juga, data parameter harus diisi juga dengan data string dan di dalam tanda kutip 2. Nah, bagaimana dengan umur? Umur, parameter umur adalah integer atau bilangan bulat. Oleh karena itu juga harus diisi dengan bilangan bulat. Oke, kita running kembali. Ya, udah benar. Nah, ini ya, penulisannya juga semua metodenya saya tempatkan ke dalam kelas baru. Nah, ini yang dinamakan dengan metode. Kalau dikategorikan, ini dikategorikan sebagai metode tanpa nilai balik. Artinya tidak mengembalikan nilai apapun kepada kelas yang memanggilnya, tetapi hanya mengerjakan aksi tertentu seperti ini, hanya mengerjakan aksi menampilkan kalimat dan selesai. Tidak ada nilai apapun yang dikembalikan. Nah, baik, sekarang kalau sudah berhasil dengan baik, saya tambahkan kelas baru lagi. Nah, ini saya hide dulu, saya sembunyikan. Kita lihat dulu strukturnya. Ini ya. Jadi ini strukturnya adalah kelas project method, kemudian kelas demo method. Nah, saya ingin menambahkan kelas baru lagi. Nama dari
kelasnya adalah kelas method return. Nah, saya tambahkan di sini. Ya, jadi ini sudah ada dua kelas yang terpisah, jadi tidak ada hubungannya di sini. Kelas project method ada beginnya kurung scroll buka, akhirnya kurung scroll buka. Begitu juga dengan kelas demo method, diawali dengan kurung scroll buka dan diakhiri dengan kurung scroll tutup. Nah, kelas berikutnya saya tambahkan kelas method return. Nah, di sini di kelas ini akan berisikan metode-metode yang mengembalikan nilai. Nah, ini saya buat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, metode yang pertama akan mengembalikan nilai string cetak. Perhatikan ya, kalau di sebelumnya ada void itu artinya kosong. Kosong artinya tidak mengembalikan nilai ya. Jadi void identik dengan tidak mengembalikan nilai, kosong. Nah, kalau metode dengan return, metode yang mengembalikan nilai, nah, nilai apa yang mau dikembalikan harus ditentukan di awal. Jadi metode cetak, kita menentukan nilai yang dikembalikan adalah nilai string. Oleh karena itu diawali dengan string cetak. Nah, salah satu ciri lainnya ada perintah return. Nah, return misalnya return halo dunia. Nah, ini semuanya berkorelasi. Return, ada perintah return artinya mengembalikan nilai. Nilai apa yang dikembalikan? Nilainya adalah nilai string dan isinya adalah hello dunia. Nah, bagaimana menggunakannya? Kita kembali lagi ke kelas utamanya, project method. Ini saya hapus saja biar lebih mudah untuk dilihat. Oke, nah bagaimana cara menggunakannya? Saya deklarasikan kembali. Ini saya panggil dulu, cetak garis. Saya deklarasikan dulu objek baru dari kelas method return dengan nama mr sama dengan new method return. Oke. Nah, bagaimana? Nah, di sini metode cetak hanya mengembalikan nilai string tetapi tidak mencetak kalimat. Jadi yang dikembalikan setelah melalui processing adalah nilai halo dunia. Nah, bagaimana mencetaknya? Ya, tetap harus dengan perintah print line. Nah, mr nama dari objeknya titik nama dari metodenya. Kita lihat berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Halo dunia. Oke, kita buat lagi yang lain. Nah, contoh yang lain, ini contoh yang kedua. Metode yang mengembalikan nilai, saya beri nama hitung kuadrat 1. Nah, sesuai dengan namanya, yang diprocessing adalah data angka menghitung kuadrat, maka logiknya nilai yang harus dikembalikan adalah nilai angka.
Oleh karena itu, saya buat angka bilangan bulat, tipe datanya adalah int, hitung kuadrat 1. Dan perhatikan juga untuk standarisasi internasional untuk penulisan metode, kalau terdiri dari satu suku kata, maka diawali dengan huruf kecil. Kalau nama dari metodenya terdiri dari dua suku kata, maka suku kata pertama diawali dengan huruf kecil dan suku kata kedua diawali dengan huruf kapital. Ini tidak wajib, jadi boleh saja menggunakan huruf kapital semua, boleh menggunakan huruf kecil semua, tetapi untuk standar internasionalnya seperti ini. Tetapi juga bukan suatu kewajiban. Nah, di metode yang kedua ini mengembalikan angka bilangan bulat integer, kemudian ada satu parameter masukan namanya parameter A. Dan setiap metode yang mengembalikan nilai ada perintah return A dikali A. Oke, nah ini sudah ada. Contoh yang lain, hitung kuadrat 2 integer A. Nah, ada beberapa programmer yang lebih suka menggunakan cara seperti ini. Hasil sama dengan A dikali A, return A. Oh, tentu saja boleh. Jadi ini tergantung dari gaya programmingnya mau bagaimana. Dan tentunya juga jumlah parameter ini tergantung juga kebutuhannya. Bisa banyak, bisa lebih dari satu, dan tipe datanya juga bisa bermacam-macam, bisa terdiri dari banyak. Oleh karena itu kembali lagi tergantung kebutuhannya. Nah, bagaimana menggunakannya? Ya, sama penggunaannya. Hitung kuadrat hanya akan mengembalikan nilai integer, tetapi tidak akan mencetak ke layar. Nah, untuk cetak ke layarnya kita butuh system.out.println mr hitung kuadrat 1, dan perhatikan ada satu parameter dan parameternya harus diisi. Misalnya saya isi dengan 100. Oh, hitung kuadrat 1. Oke, yang berikutnya sistem hitung kuadrat 2. Oh, saya salah. Kuadrat 2. Ada satu parameter dan parameter tersebut harus diisi nilainya, misalnya dengan 5. Oke, kita running kembali. Berhasil ya. Untuk menampilkan kalimat untuk mengembalikan nilai kuadrat pertama, untuk mengembalikan nilai kuadrat kedua. Oke, ini sudah berhasil kita buat. Jadi sekarang kita sudah ada 3 kelas. Kelas PRJ method, kelas method return, dan kelas demo method. Saya tambahkan satu lagi, namanya kelas method static.
kurung kurawal buka, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Oke. Saya tambahkan metode static. Nah, public static integer hitung jumlah. Ada dua parameter, parameter A dan parameter B. Return A ditambah B. Nah, ini kalau dilihat mengembalikan nilai integer. Karena mengembalikan nilai harus ada perintah return dan ada dua parameter. Nah, bagaimana menggunakannya? Jadi ini yang disebut metode static. Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat. Nah, cara menggunakannya adalah langsung kita panggil. Jadi tidak perlu dideklarasikan dulu objek baru. Misal sebagai contoh, 5 tambah 4 sama dengan, langsung tidak perlu dideklarasikan dulu objek baru, tapi bisa kita panggil langsung metode static hitung jumlah 4,5. Ada dua parameter, parameter A dan B, dan nilainya harus diisi. Nah, ini perhatikan, kita running lagi kembali. Oke, berhasil ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini yang dinamakan metode static. Kita tidak perlu membuat objek baru lagi. Jadi untuk menggunakannya bisa langsung dan tidak perlu mendeklarasikan objek baru. Keywordnya apa? Keywordnya adalah static. Nah, ini yang disebut dengan metode static. Materinya sudah selesai saya sampaikan berkaitan dengan kelas dan metode. Unsur utama dari kelas yang paling penting adalah metode, dan ada dua jenis metode, yaitu ada 3. Pertama adalah metode yang tidak mengembalikan nilai, void. Kemudian metode yang mengembalikan nilai, ada return. Dan yang ketiga metode static. Dan ketiga metode tersebut bisa punya parameter dan juga bisa tidak ada parameter sama sekali. Nah, itu kesimpulannya. Saya akhiri dengan semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar.